Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Belajar dari bola cahaya emas itu sederhana. Dia hanya perlu menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk mencapai itu. Tentu saja, itu akan membutuhkan pelatihan terus-menerus untuk memahaminya secara menyeluruh. Metode untuk menggunakannya ditunjukkan dari kilau yang masuk ke dalam pikiran Long Hao Shen, yang jelas merupakan bagian dari kenangan yang diberikan menara keabadian kepadanya. Tanpa ragu-ragu, Long Hao Shen segera mempelajari serangan Asura. Saat ini, dia kurang dalam kemampuan ofensif. Kekuatan hebat Asura Strike ini adalah sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri, jika bukan karena vitalitas yang dibagikan dengan teman-temannya, pukulan itu akan berakibat fatal baginya. Bola cahaya emas berangsur-angsur menghilang setelah energi spiritual dituangkan ke dalam, dan pengetahuan untuk menggunakan Asura Strike disegel dalam pikiran Long Hao Shen. Dia hanya mencobanya dan mengetahui bahwa meskipun itu menunjukkan tirani, konsumsi untuk meluncurkan serangan Asura ini juga merupakan 1000 unit energi spiritual yang mencengangkan. Tampaknya konsumsinya tidak sebesar mantra seperti Bright Rain, Trusting Hibiscus, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa Bright Rain, Trusting Hibiscus adalah kemampuan tambahan yang dibawa oleh senjata, dan karena itu menarik kekuatannya. Dari stimulasi energi spiritual senjata, dan lebih jauh lagi, bukan hanya kekuatannya tetapi juga jangkauannya yang hebat. Adapun skill Asura Strike, jangkauan serangannya terbatas pada jangkauan energi spiritual dan tidak lebih. Tentu saja, Asura Strike juga memiliki poin bagusnya, yaitu mampu mengabaikan kemampuan menghindar yang digunakan oleh musuh dalam jarak 5 meter. Poin sederhana ini cukup untuk menutupi kekurangan konsumsi energi spiritualnya yang besar. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, keterampilan ini tidak mudah digunakan, tetapi dalam kategori ofensif, itu harus menjadi salah satu yang terbaik dari langkah ke-6, keterampilan yang layak untuk digunakan oleh prajurit dan ksatria. Jika amplifikasi yang dibawa oleh Ripples of Light ditambahkan, level apa yang bisa dicapai oleh kekuatan hebat serangan ini? Ketika membandingkan keuntungannya, dia berpikir bahwa Asura Strike memang dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi hadiah yang paling penting adalah informasi yang dia dapatkan dari Tower of Eternity. Energi spiritual sama pentingnya dengan kemampuan, tetapi dari kelihatannya, kemampuan yang bisa dipelajari di sini tidak terbatas pada sihir Necromancer suci. Dan informasi ini tidak diragukan lagi lebih berharga daripada harta apapun. Jika dia bisa tinggal di sini untuk berlatih, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat lebih cepat daripada di tempat lain. Menempatkan kekuatan dalam mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Shen melakukan yang terbaik untuk menenangkan impulsnya. Tampaknya dia perlu memikirkan cara untuk memberitahu rekan-rekannya untuk menemaninya ke sini. Jika itu bukan orang lain, pikiran pertamanya mungkin adalah untuk memonopoli tempat ini, tapi Long Hao Shen tidak berpikir begitu. Meskipun datang sendirian akan memungkinkan dia untuk menjaga rahasia dan membiarkan dirinya meningkatkan kekuatannya lebih cepat, mengingat seberapa kuat kekuatan iblis itu, bagaimana dia bisa menghadapi 72 dewa iblis dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Itu tidak diragukan lagi tidak lebih dari mimpi bodoh. Sion of Light tidak hanya baik dan jujur tetapi memiliki lebih banyak kualitas dasar. Dari awal sampai akhir, Long Hao Shen tidak berpikir untuk datang ke sini sendirian. Hao Yue, ayo pergi. Long Hao Shen berkata dengan suara rendah, melompat ke punggung Hao Yue. 3 kepala Hao Yue mengeluarkan raungan bernada rendah secara bersamaan, menuju keluar dari menara keabadian melalui gerbangnya. Dan pada saat mereka meninggalkan menara keabadian, Long Hao Shen merasa seolah-olah liontin melodi abadi di dadanya telah menjadi sepotong bara api, karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dari perasaan terbakar yang hebat yang dia dapatkan darinya. Segera, suara mendesis yang menusuk telinga meledak darinya. Sebuah pancaran emas yang kuat meledak dari tubuh Long Hao Shen, menyelimuti Hao Yue dan dirinya sendiri di dalam. Suara mendesis masih bisa terdengar, tetapi tidak menyebabkan mereka menderita luka. Memutar kepalanya ke sisi yang berlawanan, dia melihat bahwa banyak hantu berkerumun keluar dari arah menara keabadian setidaknya 10 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Dan warna abu-abu yang dikeluarkan Tower of Eternity seolah-olah berasal dari nyala api yang hebat.
Dalam beberapa kedipan mata, hantu-hantu itu sudah benar-benar melekat pada menara keabadian. Detik berikutnya, Long Haoshen melihat pemandangan yang tidak akan dia lupakan sepanjang hidupnya. Tepat di puncak gua berbentuk kerucut, sebuah lubang hitam besar perlahan terbuka, mengguncang seluruh gua dengan keras seolah-olah menenggelamkannya secara keseluruhan. Segera, menara keabadian tiba-tiba menjadi ilusi dari tikungan sinar cahaya yang cemerlang, menghasilkan suara sebelum menghilang sepenuhnya dari gua. Lubang hitam itu kemudian menutup, dan dari bentuk aslinya yang lebar, tiba-tiba menghilang dari gua. Kemudian, suara mendesis berakhir secara spontan. Perasaan terbakar menghilang dari dadanya, Long Haoshen mulai merasakan perasaan koneksi yang tak terlukiskan darinya. Tampaknya hanya dengan satu pemikiran, dia bisa terhubung dengan jembatan ini. Hao Yue menanggung berat Long Haoshen, dan Little Green melemparkan teknik mengambang padanya, meringankan dia dan memanjat dinding di bawah bimbingan Long Haoshen. Meskipun waktu turunnya berbahaya, ini karena Haoshen turun ke tempat yang tidak diketahui. Tapi dengan anggota tubuh Hao Yue yang sangat tangguh, dia berhasil memanjat tembok dengan mudah. Tiba-tiba, Long Haoshen dipenuhi dengan keheranan saat dia mengangkat tangannya untuk merasakan permata rekaman di pinggangnya. Ekspresinya tiba-tiba tampak tidak enak dilihat, karena alasan sederhana bahwa dengan keterkejutan yang dia dapatkan dari penemuan menara keabadian, dia benar-benar lupa untuk menutupnya. Jika semua yang ada di dalam menara keabadian direkam, apa yang akan dia katakan kepada anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit? Dan bagaimana dia akan melaporkan kembali untuk misi ini? Bukannya dia takut rahasia menara keabadian diungkapkan kepada aliansi kuil, tetapi poin pentingnya adalah bahwa liontin melodi abadi, kunci menara ini, telah menjadi bagian lengkap dari tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi akan menempatkannya dalam masalah besar. Berdoa untuk sebuah kebetulan, Long Haoshen menuangkan energi spiritual ke dalam recording gem, memeriksa isi yang direkam di dalamnya. Sebuah pancaran melesat dari recording gem, berubah menjadi gambar yang diameternya 1 meter muncul di depan Long Haoshen. Catatan mulai dari pintu masuknya ke dalam gua mulai terungkap, dan mengendalikan energi spiritualnya, Long Haoshen mengendalikan kecepatan visualisasi catatan. Karena digantung di pinggang Long Haoshen, recording gem secara alami tidak mungkin merekam proses pemahaman Long Haoshen tentang riak cahaya, hanya merekam proses Long Haoshen menahan suara mendesis di setiap kejadian. Di bawah kendali Long Haoshen, permata itu akhirnya mencapai saat Long Haoshen telah tiba di bawah tanah gua. Yang terekam hanyalah saat kedua hantu itu melemparkan diri ke arahnya. Setelah titik ini, pemandangan tiba-tiba menjadi kabur, dan semuanya berhenti di situ. Tidak ada lagi. Saat dia menatap recording gem dan menuangkan sekali lagi energi spiritualnya ke dalam untuk melihatnya, hasilnya persis sama. Gambar itu akhirnya berhenti di tempat yang menunjukkan Long Haoshen diserang oleh para hantu. Menara keabadian tiba-tiba disaring dari kemampuan merekam permata perekaman. Sama seperti Long Haoshen terus-menerus mengamati isi permata, di pintu masuk Gua Desolate, pemandangannya tidak setenang yang diharapkan. Ada seseorang mengambil tanggung jawab untuk berjaga-jaga. Han Daoxi tiba-tiba tiba di pintu masuk gua. Ini adalah gua yang telah mereka segel secara pribadi, dan karena bentuk formasi gunung, itu hanya bisa menampung semua orang dalam posisi duduk. Tentu saja, setelah Hao Yue pergi, ruang di dalam gua bertambah banyak. Pada saat ini, bagian luar seperti sebelumnya, gelap gulita, dan fajar akan segera tiba. Itu iblis-iblis. Saya tidak berani mendekat, kira-kira ada 30. Mereka dipimpin oleh Vien yang bahkan lebih kuat dari Vien Commander yang kami singkirkan. Mereka baru saja keluar dari sisi gunung ini, dan sepertinya mereka menemukan keberadaan kita. Han Daoxi memiliki kemampuan khusus, yang memungkinkan dia untuk meningkatkan penglihatannya di malam hari, yaitu bagaimana dia melihat semua gerakan dari sisi gunung lawannya. Bersiap untuk bertempur. Luxi, saya tidak suka memimpin pertempuran kelompok, jadi saya meninggalkan pertempuran untuk Anda perintahkan. Tidak peduli apa, prioritas utama kami adalah bertahan sampai Hao Shen kembali. Keier menyatakan dengan suara rendah.
Tak satu pun dari mereka mengharapkan iblis-iblis itu keluar begitu cepat, tetapi tidak peduli bagaimana iblis mendapatkan informasi tentang kehadiran mereka, mereka harus menghadapi musuh secara langsung, setidaknya sampai saat kembalinya Long Hao Shen. Tipe Vien yang bahkan lebih kuat dari Vien Commander jelas tidak akan mudah ditangani. Mata indah Keir bersinar terang di malam yang gelap, berkilau kuat karena dipenuhi dengan tekad. Melihat bahwa Long Hao Shen tidak kembali setelah sekian lama, dia tampak seperti dia tetap berkepala dingin dan tenang, tapi di dalam dia lebih cemas daripada orang lain. Itu kebetulan bahwa mereka memiliki jiwa menghubungkan belenggu yang memungkinkan dia untuk memastikan bahwa Long Hao Shen tidak terkena bahaya fana, jika tidak dia akan pergi untuk menemukannya lama. Luxi tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersikap rendah hati, dan mengangguk sebagai jawaban. Tanpa kehadiran Long Hao Shen, kita kekurangan ksatria penjaga inti. Pada saat pertempuran, kita harus dengan tegas mempertahankan posisi kita di dalam gua. Mari kita menarik mereka untuk saat ini. Panggilan penyihir akan tetap berada di dalam gua sementara panggilan jarak dekat akan mempertahankan pintu masuknya. Keir, Han Daoxi dan Anda akan mengganggu musuh di luar. Li Xin, kamu tetap di luar juga, mendukung kami dengan bantuan kemampuan terbang unicorn mawarmu. Luxi tidak kekurangan kemampuan sebagai komandan, mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan Long Hao Shen untuk melihat ke depan dan menganalisis situasi umum, tapi dia masih bisa dianggap cukup berbakat untuk memimpin sebuah kelompok di saat pertempuran. Han Yu, Dian Yan, Wang Yuan dan Sima Xian keluar dari gua. Han Yu tahu tanggung jawabnya sebelum diberitahu oleh siapapun, dan dengan cepat mengenakan pakaiannya, dan Keir dan Han Daoxi secara bertahap menghilang ke dalam kegelapan. Li Xin adalah seorang Retribution Knight, dan mempertahankan posisi bukanlah keahliannya, tapi dia bertindak sesuai dengan instruksi Luxi, menunjukkan keunggulan unicorn mawar. Namun, untuk menghindari pengungkapan dirinya, dia memilih untuk naik ke atas gua, membuat persiapan untuk memanggil Rose Unicorn-nya kapan saja. Lagi pula, para iblis tidak tahu berapa banyak musuh yang ada di dalam gua. Han Daoxi memegang belati hitam pekat di masing-masing tangannya, membuat pilihan lokasi yang sangat baik untuk menyembunyikan dirinya, tepat di balik batu di sisi atas gua Desolate. Tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa Keir menghilang. Segera, dia berpikir dalam hati, betapa perbedaan kekuatannya. Dia tidak pernah berpikir Keir seperti tujuan, karena Keir yang sebelumnya buta sudah begitu kuat, belum lagi dia saat ini yang mendapatkan kembali penglihatannya. Meskipun dia adalah bagian dari kuil assassin sama seperti dia hanya tahu samar-samar bahwa itu karena metode pelatihan masa lalunya yang sangat istimewa sehingga Keir menjadi buta. Memadukan dalam kegelapan, Keir tidak berhenti di sekitar gua tapi diam-diam berjalan ke arah gunung. Pada saat pertempuran, penggunaan seorang pembunuh akan terbatas, karena pada akhirnya, assassin bukanlah yang paling ahli dalam menyerang secara langsung, tetapi situasi saat ini adalah yang paling pas untuknya. Pergi sendiri, dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan rekan satu timnya, dan mampu menunjukkan kekuatan bertarungnya sepenuhnya. Iblis datang dengan cepat, dan tepat setelah berangkat, Keir segera melihat mereka tiba di dasar gunung pertama, bersiap untuk menyeberanginya. Sama seperti grup Viens yang sebelumnya telah mereka singkirkan, grup ini adalah Grand Vien Cavalry. Setiap Grand Vien mengendarai Nightmare Devil Horse, meledak dengan cahaya merah tua. Jika bukan karena aspek menarik yang mereka miliki, Han Daoxi tidak mungkin melihat mereka dari jarak seperti itu. Menghitung 33 dari mereka, Keir diam-diam mendekat dari samping saat dia menvalidasi jumlah musuh yang tepat. Itu seperti yang dikatakan Han Daoxi, salah satu iblis besar sangat kuat. Dia bahkan lebih kuat dari komandan Vien terakhir, dan yang lebih penting, memiliki sayap kelelawar di punggungnya. Kuda iblis mimpi buruk yang dia kendarai mengeluarkan jejak api saat menginjak tanah, kadang-kadang memancarkan kilatan merah, seperti merah arang karena panas. Ini setidaknya binatang ajaib dari langkah ke-6, dan karena itu adalah tunggangan komandan Vien ini, komandan mungkin akan berada di langkah ke-7. Keir dan Long Hao Shen pernah membunuh Beta Haus Darah pada tahap awal langkah ke-7, tapi kali ini, mereka tidak seberuntung itu. Selanjutnya,
Mereka perlu menggunakan kombinasi kekuatan ledakan Long Hao Shen's Light Rain, Trusting Hibiscus dan Spiritual Staff of Samsara. Dalam hal kekuatan nyata, meskipun Long Hao Shen dan dirinya sendiri benar-benar diberkahi dengan baik, mereka hanya akan mampu menandingi iblis di tahap tengah langkah ke-6 dengan mereka berdua. Vian dari langkah ke-7 ini bukan lagi hanya Vian Leader, tapi Vian Lord. Dengan satu kata perbedaan muncul perbedaan kekuatan yang menggetarkan surga. Vian Lord ini memegang pedang merah tua raksasa di tangannya. Kilatan merah gelap menerangi sepasang matanya, dan Keir sudah tidak meragukan kekuatannya. Kualitas dasar yang paling penting bagi seorang pembunuh adalah tetap berkepala dingin. Tidak peduli apa, seorang pembunuh harus selalu bertindak dengan sangat hati-hati. Itu dengan tujuan sederhana yang Keir tetapkan untuk dirinya sendiri, untuk memperlambat musuh sambil melakukan yang terbaik untuk membunuhnya jika ada kesempatan. Bersembunyi diam-diam, Keir seperti entitas tunggal yang bergabung dengan gunung, tidak memancarkan tanda-tanda kehadiran manusia, sampai-sampai bahkan seorang pembunuh dengan budidaya yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri tidak akan dapat mencapai hasil itu. Vian Lord memimpin kelompoknya dari depan, jadi Keir tidak memiliki niat untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir, dengan tenang menunggu kavaleri Vian lewat di depannya, dan sampai pasukan terakhir kavaleri Vian ini akan mendekat. Dia, yang merupakan waktu yang sangat dia tunggu-tunggu. Persepsi kuda iblis mimpi buruk tidak setengah-setengah, tetapi pada saat ini, mereka tidak tahu sedikit pun bahwa mereka dapat memiliki Keir di belakang mereka. Apa yang disebut teknik menyelinap tidak didasarkan pada gaib, tetapi pada mengeksploitasi setiap elemen lingkungan yang mungkin dapat digunakan seseorang untuk menyembunyikan keberadaannya sendiri. Pada saat ini, Keir disembunyikan di bawah bayang-bayang anggota pasukan terakhir dari Vian Cavalry. Meskipun lingkungan gelap, langit masih diterangi oleh bulan dan bintang-bintang, jadi Keir tidak membuatnya bergerak dengan tidak sabar, tetapi lebih memilih untuk dengan tenang mengikuti kavaleri Vian ini yang siap mendaki gunung. Vian Lord, yang merupakan yang pertama dari barisan prajurit berkuda itu, tiba di puncak yang tinggi di atas Gua Desolate, berturut-turut diikuti oleh Vian Cavalry lainnya. Mereka tampak benar-benar sama seperti kavaleri manusia, dari pengaturan mereka yang teratur hingga gerakan mereka yang tanpa suara. Tepat ketika Grand Vian terakhir yang menunggangi Nightmare Devil Horse mulai mendaki gunung, Keir membuatnya bergerak, tersembunyi di balik bayang-bayang. Tiba-tiba mempercepat tanpa peringatan apapun, dia tidak ditemukan oleh salah satu lawan, bahkan kuda iblis mimpi buruk yang dia lewati. Pada saat ini seperti hantu, yang energi spiritualnya meledak dalam sepersekian detik, berkedip seperti belati emas. Dengan tingkat budidaya Keir saat ini, bagaimana mungkin dia tidak berhasil meluncurkan serangan diam-diam terhadap Grand Vian? Belatinya menembus bagian belakang kepala Grand Vian itu, sebelum belati kedua memotong lehernya pada saat berikutnya, bersama dengan saraf penting di otaknya. Pembunuhan Keir benar-benar dicapai dengan sempurna, sampai-sampai Grand Vian ini bahkan tidak mengeluarkan satu teriakan pun, hanya suara pengap sebelum jatuh. Keir tidak berhenti di situ, tetapi di bawah, saat Grand Vian itu jatuh dan kuda iblis mimpi buruknya mulai bereaksi di bawah, dia memukul tubuhnya, mengirimnya terbang ke depan seperti peluru artileri. Pada saat ini, belati emas di tangan kanannya menembus punggung kuda iblis mimpi buruk. Tusukan ini benar-benar akurat, membidik tepat di celah antara tulang belakang kuda iblis mimpi buruk. Menanamkan energi spiritual tiraninya ke dalamnya, dia menyebabkan kuda iblis mimpi buruk melolong sedih sebelum jatuh ke tanah, benar-benar lumpuh. Keir tidak memberikan kesempatan untuk kuda iblis mimpi buruk ini yang telah kehilangan semua kemampuan bertarung untuk menyerang balik, dan menggunakan mayat Grand Vian yang terbang sebagai layar, dia langsung mundur ke dalam kegelapan. Mundur setelah satu pukulan, tidak bersikeras melanjutkan pertempuran dengan bersemangat, inilah yang harus dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran yang luar biasa dalam situasi ini. Setelah tiba-tiba diserang sedemikian rupa, Grand Vian Cavalry langsung terjebak dalam keadaan terganggu. Vian Lord adalah yang pertama tiba-tiba berbalik, dan dengan raungan, meneriakkan kata dalam bahasa iblis. Segera, cahaya merah gelap menyebar dari seluruh tubuhnya,
menyelimuti semua Grand Vien Kavaleri di dalamnya. Setiap kuda iblis mimpi buruk memiliki lingkaran merah gelap di bawah kakinya yang berdiameter lebih dari 2 meter. Vien ini benar-benar layak mendapat pangkat penguasa, karena ini hanyalah keterampilan amplifikasi yang mengejutkan dengan area efek. Sementara itu, mata berwarna merah darah Komandan Vien bersinar seperti peluru merah, langsung menyapu ke arah dari mana Keir baru saja menghilang, dan pedang merah besar di tangannya bersinar terang dengan cahaya mencolok. Kilatan merah di mata Vien Lord jelas merupakan kemampuan menyelidik, tapi sayangnya, dia tidak menemukan target yang ingin dia temukan. Seolah-olah Keir telah benar-benar menghilang dalam kegelapan. Tatapan keji melintas di mata Vien Lord, dan dengan teriakan darinya, Vien Cavalry melanjutkan jalannya. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini, Vien Lord tidak tinggal di puncak formasi, tetapi tetap berada di tengah itu. Dengan Grand Vien yang mengelilingi dan melindunginya, kecepatan mereka jelas sangat melambat. Dia sesekali menyapukan sepasang matanya yang mengerikan ke sekeliling, mencari kemungkinan jalan yang bisa dia temukan. Tentu saja, Keir belum pergi dari sana, masih tetap tersembunyi dalam kegelapan. Hanya saja Komandan Vien ini tidak dapat menemukannya dan tidak lebih. Kematian seorang prajurit Vien tidak akan cukup untuk membuat barisan mereka masuk dalam keadaan hingar-bingar, tetapi malah memperkuat pertahanan mereka. Keir menemukan dari sini bahwa kecuali dari Vien Lord yang terletak tepat di tengah formasi, Grand Viens ini juga terdiri dari 2 Komandan Vien dari langkah ke-6. Pada saat itu, satu berada di depan dan satu di belakang, bertindak seperti kepala dan ekor formasi dan membuat lebih sulit bagi Keir untuk meluncurkan serangan mendadak lainnya. Komandan Vien benar-benar marah dan bahkan tidak memberi perintah untuk mengumpulkan mayat Grand Vien ini atau memperhatikan kuda iblis mimpi buruk yang terluka parah. Di balik penampilan garang dan marah ini adalah pandangan yang membenci, tanpa henti meningkatkan fokus inderanya untuk menemukan jejak Keir. Pada saat ini, teriakan ringan keluar dari barisan pertama kavaleri iblis besar. Vien Lord dan Vien Commander di depan bereaksi dengan cepat, hampir berderap pada saat yang bersamaan. Seperti yang diharapkan sebagai komandan langkah ke-7, ketika tiba-tiba meletus, dia muncul seperti bola darah berwarna darah, melesat dari punggung kuda iblis mimpi buruk dan mengangkat pedangnya yang berat. Saat suaranya meletus seperti sambaran petir, pedang raksasa berwarna darahnya melambai di udara, pecah dengan cahaya berwarna darah mencolok, membawa bau amis. Pukulan ini hanya mencakup area seluas 10 kali lipat, dan cukup untuk memecahkan batu gunung tanpa suara. Cahaya berdarah menyelimuti sekitarnya, melarutkan bebatuan gunung, seperti lava yang keluar dari neraka. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat Vien Lord ini, serangannya harus mengenai agar efektif. Dan pada saat yang sama pukulannya membawa kekuatan besar, suara teriakan terdengar dari punggungnya. Vien Lord tiba-tiba berbalik, menatap tepat ke bayangan yang berangsur-angsur menghilang di malam yang redup. Serangan dari Komandan Vien dari langkah ke-6 mendarat di udara, dan kepala Grand Vien lainnya berguling dari punggung kuda mimpi buruknya, matanya tampak tak bernyawa. Ho! Kali ini, Vien Lord benar-benar sangat marah. Membiarkan raungan yang menusuk telinga dalam kemarahan, dia segera melantunkan sekelompok mantra terus-menerus, menyebabkan cahaya berwarna darah merah meledak darinya, berubah menjadi mantel berwarna darah tebal yang menyelimuti seluruh Grand Vien Kavaleri dengan itu. Kali ini, jika Keir ingin meluncurkan serangan diam-diam lagi, dia harus melewati pertahanannya terlebih dahulu. Keir diam-diam menghela nafas dalam diam. Dia benar-benar pantas disebut sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7, untuk mampu membuat keputusan yang tepat dalam waktu sesingkat itu. Jika Vien Lord tidak menggunakan mantra pertahanan yang menargetkan area ini, dia masih memiliki banyak cara untuk menyerang kelompok ini secara diam-diam. Setelah melepaskan mantra pertahanan efektif daerah ini, Raja Iblis memimpin kavaleri iblis besar untuk mempercepat pendakian gunung. Kuda iblis mimpi buruk bergegas dengan kekuatan penuh mereka, segera tiba di bagian belakang Gua Desolate. Keir tidak cemas karena tidak dapat meluncurkan lebih banyak serangan diam-diam, dan terus mengikuti kelompok mereka dengan tenang. Itu jelas bukan waktunya untuk keluar semua. Kuda iblis mimpi buruk benar-benar cepat,
dan topografinya bahkan tidak bisa dianggap terjal. Dari kelihatannya, mereka semakin dekat ke lokasi Gua Desolate Desolate. Di depan, area yang luas dari onak dan duri tiba-tiba muncul. Itu memiliki ketinggian setidaknya 1 meter, dan sangat tangguh. Grand Vien di depan tidak punya pilihan selain menggunakan tombak mereka untuk membuka jalan bagi diri mereka sendiri, menyebabkan kecepatan mereka turun secara signifikan. Raja Iblis yang duduk di tengah formasi mereka memiliki kilatan merah di matanya, meneriakkan beberapa patah kata sebelum Komandan Iblis dari langkah ke-6 segera bertindak sesuai dengan itu, mengangkat tombak panjangnya tinggi-tinggi, dan melepaskan api merah tua. Segera membakar kelompok onak dan duri ini sekaligus. Pada saat yang sama lingkungan berduri ini terbakar, gelombang energi muncul dari tengah formasi Grand Vien Cavalry, dan pancaran putih keperakan besar meletus darinya. Ruang itu tunduk pada kekuatan laser yang hebat, menyebabkan beberapa kuda iblis mimpi buruk merintih dan melompat, tubuh mereka berkedip-kedip dengan kilatan merah. Tapi karena mantra target area pertahanan yang dirilis oleh Vien Lord, itu tidak membuat mereka hancur berkeping-keping. Vien Lord berjalan di atas Nightmare Devil Horses dengan mendengus, melangkah di atas tanah saat cahaya merah gelap yang dipenuhi kegelapan dan api, dengan cepat menekan cahaya keperakan yang menyebar di ruang itu. Namun, cahaya keperakan ini tidak sepenuhnya tidak efisien. Setidaknya, itu menghilangkan mantra area pertahanan yang disiapkan sebelumnya oleh Vien Lord.